Oke guys, balik lagi sama saya Kevin, marketing dari Gogo Mobil Indo. Oke, kali ini kita kedatangan unit baru datang ya. Unit baru datang spesial double cabin atau kita sebut Chevrolet Colorado 2,8 High Country 4x4 ya tentunya. Oke, langsung aja ya. Langsung aja kita bahas dari mobil ini. Mobil ini double cabin, plat B ya, plat B pajak panjang bulan 10. Bulan 10 masih sampai tahun depan ya, 10/21 untuk pajaknya hidup. Nah, kalau kita lihat mobil ini tuh sangat-sangat garang ya. Garang dalam artian kalau sebagai menurut saya mobil ini tuh nggak harus dipakai sama orang-orang yang tua terus gimana. Ini buat anak muda juga sangat cocok. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, untuk harganya dulu. Harga cashnya 400 juta nego. Untuk harga kreditnya 379 juta. Untuk rinciannya ada di bawah sini ya. Untuk kredit, DP minimal dan lain-lainnya. Gitu aja. Nah, kalau kita lihat mobil ini dari depan gagah sekali, sangat-sangat gagah ya. Dengan model grill segala macamnya sangat gagah. Ini kalian ajak buat jalan raya, jalan apa, jalan yang berlumpur segala macam, ini nggak ada masalah. Mobil ini sangat-sangat enak dan nyaman. Untuk lampunya ini masih biasa halogen. Si halogen ya, lampunya biasa. Belum yang LED segala macam. Oke, sebelum kita lihat bagian samping, kita lihat bagian mesinnya dulu. Oke, kita lanjut ke bagian mesin dulu ya. Nah, Colorado ini kan mesinnya 4x4, dilengkapi dengan mesin 2776 cc atau kita bulatkan 2800 cc, menghasilkan power 200 horsepower dan torsi maksimalnya itu 500 Nm. Nah, dengan 6 transmisi otomatis percepatan, tentunya dengan 4x4-nya sangat menjangkau Anda ya di medan yang berlumpur, terus kerikil, batu-batu nggak ada masalah. Dan ini dipakai buat harian juga sangat-sangat enak ya mobil ini, karena kan ada setelannya, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, untuk keadaan mesinnya ini sendiri, karena ini mobil baru banget datang, belum kita apa-apain ya. Maksudnya ini masih kotor, belum kita poles, belum kita cuci. Jadi ini pure masih bahan apa adanya gitu aja. Oke, mungkin gitu aja. Kita lanjut ke bagian sampingnya. Kita lanjut ke bagian samping. Nah, kita lihat untuk bannya ini alloy ya, alloy ring 18. Untuk ukuran ringnya 18, untuk bannya 265/60. Nah, kita lihat bagian samping. Bagian samping ini ada untuk injekan ya, injekan, dan ini sangat kuat buat dinaikin. Nah, bagian atasnya ini ada roof rail. Ada roof rail, kita mau nyimpen barang apapun bisa di atas. Dan ini terkesan mewah karena ini udah chrome ya, udah chrome. Terus di sini ada sen pada bagian itu, spion, dan ini yang saya bilang high country. Wah, dan ini yang bikin lebih gagah dan sporty kalau kita lihat dari belakang. Kita lihat dari belakang ini seperti spoiler belakangnya, seperti spoiler yang menandakan mobil ini tuh lebih garang kalau kita lihat dari samping. Nah, ini bahan bakarnya solar ya, karena ini mesinnya diesel 4x4. Nah, kalau untuk membuka ini kan kita tinggal gini aja, nggak usah ribet-ribet. Dan ini tuh sangat kuat kalau kita injek. Nah, kita buka tinggal gitu aja, dan menutup tinggal gitu aja. Nah, kita buka. Dan ini sendiri jangan takut, diinjek itu kuat. Saya duduk aja kuat ini. Nah, untuk mobil ini sendiri, jika kalian sering membawa barang atau apapun, tapi ini kayaknya mobil nggak pernah buat bawa barang sih, soalnya masih mulus, nggak ada lecet segala macamnya. Pemakaian sih nggak ada yang lecet-lecet, barang-barang yang tajam-tajam nggak ada di sini, yang kegesek parah gitu nggak ada. Oke, kita masuk ke bagian tengahnya.
Kita masuk ke bagian tengahnya. Cukup tinggi ya mobil ini. Nah, depan ini posisi saya menyetir mobil ini tadi. Dan ini tinggi saya ya, tinggi saya itu 178. Nah ini tuh masih headroomnya masih sangat-sangat lega. Dan ini kaki masih panjang ya, karena ini kalau double cabin ini cuma bisa buat 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak boleh lebih dari itu. Dan orang nggak boleh duduk di belakang, karena belakang itu khusus buat barang. Nah, pada bagian tengah ini, jok ini emang sudah segini ya, nggak bisa maju mundur. Dan di sini ada bisa buat headrest. Nah, bisa buat headrest, atau di sini ya cukup 2 orang besar dan 1 anak kecil itu cukup. Nah, dan di sini ada power outlet. Power outlet 12 volt lah ini. Untuk kalau pengecasan segala macam ada di sini. Ini udah kulit ya, udah cover kulit. Untuk jendelanya ini udah elektrik ya. Nah, udah elektrik. Itu aja sih, ini plafon juga masih bersih. Dan nanti tentunya saya kasih tahu yang lebih istimewa dari mobil ini apa. Ini tahun 2018 ya. Oke, mungkin kita lanjut aja ke bagian depan. Karena bagian depan ini kan banyak fitur dari mobil Chevrolet ini. Kita jelasin lagi lebih lanjut ada fitur apa aja yang ada di mobil ini. Oke, kita masuk ke bagian depan. Nah, kalau ini pintu kita buka, jendela otomatis membuka. Oke, kita bagian depan. Nah, mobil bagian depan ini ada apa aja sih di sini bagian depan? Ini seperti biasa ya, ini buat pengaturan. Tapi untuk spionnya sendiri ini belum retract. Spionnya harus menggunakan tangan untuk melipat dan membukanya. Belum retract. Biasa pada bagian sini untuk membuka tutup pintu. Untuk jendela segala macam ada di sini. Nah, untuk joknya itu udah elektrik ya. Udah elektrik, maju, mundur, naik dan turunnya, serta belakang untuk rebahannya ini ada untuk maju mundurnya juga. Nah, pada bagian sini di sini ada off, auto, segala macam. Ini fungsinya buat lampu. Ini jadi bisa auto. Auto itu dalam artian ketika ini kan ada sensornya. Ketika itu gelap, lampu otomatis akan menyala. Ketika terang, otomatis akan mati. Gitu aja. Terus di sini ada 1, 2, 3 ini. Jadi fungsi si lampu itu ketika jalan itu fungsi si lampu mau mengarah kemana? Ke bawah ada levelnya sampai ke atas. Jadi sesuai keinginan kita aja, nyamannya lampunya segimana itu bisa kita atur lewat sini. Sedangkan di sini ini untuk mengatur lampu pada bagian konsul speedometer. Nah, yang bikin spesial dari mobil ini, seperti saya bilang, kilometernya ya. Sebelum lupa, kilometernya berapa sih ini tahun 2018 double cabin ya. Ini kilometernya 8.800 km. Berarti ini mobil jarang dipakai ya. Jarang dipakai. Terus sangat-sangat rawat ini. Sangat-sangat rawat. Ini servisnya juga rutin. Terus di sini head unit ya. Head unit ini masih bawaan semua asli. Kita bisa mengaturnya lewat sini juga. Ini ada tombol home. Sini bisa back. Ini ada radio. Sini ada radio. Volumenya saya matiin ya. Karena nanti takutnya kena copyright. Di sini ada media. Nah, media Bluetooth dan lain-lain. Di sini kita back. Ini balik lagi ke radio. Terus ini tune. Bisa untuk mengatur bass dan lain-lain lah ada di sini. Oke, mungkin gitu aja. Di sini ada menu dan setting segala macam ada di sini sih. Udah mungkin gitu aja kalau untuk head unitnya. Nah, kita lanjut ke bagian setir. Di bagian setir ini ada apa aja? Nah, untuk pada bagian setir sebelah kanan dulu ya. Sebelah kanan ini ada cruise control. Cruise control on dan off. Kalau on, dia di sini ada logonya nyala. Kalau off itu mati. Nah, untuk mengaturnya kita bisa mengatur lewat sini.
kecepatannya, jadi nggak usah ngegas kalau di jalan tol segala macam, enak. Nah, dan cruise control ini dia akan memberitahu kita kalau ada mobil di depan itu seberapa dekat mobil itu, kita bisa mengatur lewat sini. Kita atur aja. Itu aja sih untuk pada bagian sebelah kanan ya. Pada bagian sini ya, bagian sini ini ada untuk head unit, volume, terus channel, terus untuk menerima telepon. Ini pada ada bagian sini. Terus di sini untuk wiper ya, wiper pada bagian sini. Untuk mengatur menu di MI di bagian tengah sini, kita bisa melewati sini. Ini ada tulisan menu. Kalau ini buat rating ya, buat rating. Nah, di sini ada menu, bisa kita atur. Nah, ini di sini ada tire pressure. Tire pressure tuh istilahnya kalau di mobil-mobil lain tuh TPMS itu ya, tire pressure management system. Jadi untuk mengetahui berapa tekanan bannya. Terus kita di sini baterai voltage masih berapa voltasenya baterainya dari akinya. Terus di sini coolant-nya masih, temperaturnya masih oke. Terus engine hour, idle hour-nya, tire load-nya, light masih aman. Kita bisa atur eco, max atau X. Bisa kita atur aja lewat sini. Atur max. Nah, cek tire pressure. Berarti kan di sini ada kelebihan angin pada bagian depan kanan. Di sini dia cek tire pressure. Berarti dia menandakan sebelah kanan atau kiri itu ada angin yang berlebih. Gitu sih. Kita light aja. Jadi sebenarnya ini kita atur sih, bisa kita atur lewat sini. Tekanan angin mau light atau apa, kita bisa atur. Sini kita exit aja. Speed warning, ini kita bisa atur speed warning. Nah, mau ada speed warning istilahnya ada berapa sampai berapa. Misalnya 131 km, kita udah lebih dari mendekati 131 atau 131, dia otomatis ada sinyal sendiri. Itu aja, ada peringatan lah. Maksudnya jangan ngebut-ngebut gitu. Terus kita lanjut, di sini sebelahnya ada econya. Econya tuh full ekonominya tuh dari 1/100 km tuh berapa. Misalnya 1 banding berapa gitulah eco index. Bagian tengah ini AC. Ini untuk ini ya, tambah anginnya. Terus di sini temperaturnya, tapi juga muncul juga di head unit berapa temperaturnya, terus kecepatan anginnya, segala macam, posisinya. Ini ada semua di sini. Nah, tinggal kita atur, gampang dan mudah. Nah, pada bagian sini ada power outlet, ada 2 biji di bagian sini, kanan dan kiri. Tengah ini kosong ya, untuk nyimpen apa sih, uang receh apa-apa bisa. Nah, untuk bukunya ada di sini ya, buku, kitab-kitab segala macam. Untuk pada bagian sininya soft touch, ini tapi plastik. Yang soft touch tuh bagian sini ya. Nah, kita lanjut ke bagian sini. Di sini biasa ya, ini hazard. Hazardnya tinggal kita pencet gini aja. Nah, terus ini traction control, kita off, traction control off. Nah, traction control di sini. Ini ada parkir sensor, ada pada bagian sini. Terus ini ada, ini tuh ketika kita jalanan turun itu bisa dilimit mau berapa kecepatannya, ada di sini. Kalau di medan-medan yang off-road yang terjal gitu, pada turunan kan itu sangat bahaya. Terus di sini juga sama kayak seperti traction control. Nah, di sini ada untuk memindahkan dari 4x4-nya. Mau ini dipakai 2 depan atau 4x4. Tapi kalau untuk jalanan kita pakai ini aja, pada posisi 2 aja sih. Jadi lebih enak ya. Sekarang udah elektrik untuk 4-wheel drive-nya dan lain-lain. Terus untuk pada bagian sini, di sini ada, saya lagi ngecas HP sih. Di sini ada USB ya. USB dan aux ada pada bagian sini. Nah,
gitu aja sih untuk mobil ini. Jadi untuk anak muda, untuk bisnis, pebisnis, untuk yang suka off-road, mobil ini cocok ya. Biasa lampu, tempat kacamata. Sudah gitu aja. Jika kalian minat bisa datang langsung ke showroom kita Gogo Mobilindo, Jalan Kaliurang KM 8,5 Yogyakarta, atau bisa chat ke saya, hubungin saya di nomor bawah Kevin, ada di deskripsi ya. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Thank you.